Kemudian yang terakhir, yang pada kesempatan kali ini adalah bersabar. Ya. Sabar ini dalam banyak hal. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dalam beramal. Kemudian sabar ya dalam berdakwah. Ya, sabar dalam berdakwah. Ini tiga-tiganya harus sabar. Tidak sembarang orang bisa nuntut ilmu karena banyak orang tidak bersabar, ya. Makanya apa berkata Az-Zuhri? Az-Zuhri berkata, Az-Zuhri seorang tabi'in, dia berkata, "Man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlah." Barang siapa yang berkeinginan punya ilmu secara sekaligus, maka ilmunya akan pergi dari dia sekaligus. Ilmu tidak bisa seorang belajar ilmu langsung total dalam waktu singkat sudah menguasai semua ilmu, enggak mungkin. Ya, wa inna ma yutlabul ilm ala marril ayami wal layali. Sungguhnya ilmu itu dituntut dengan perjalanan hari, sabar dengan kesabaran bertahap sedikit demi sedikit. Langsung bicara ilmu besar, misalnya orang bicara pernikahan. Ya pernikahan kalau antum masuk bab fikih nikah, belajar dari awal, syarat nikah, rukun nikah, muqaddimah nikah, kemudian tentang ini belum apa-apa langsung bahas masalah poligami. Ya, ente menikah belum benar, belum tahu cara menceraikan yang benar, bagaimana rujuk yang benar, sudah bicara langsung fikih poligami. Fikih itu namanya ngeloncat. Tidak melalui apa tahapan yang benar. Makanya Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab." Jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Maka seorang kalau berkeinginan punya ilmu langsung banyak, maka dia akan lepas darinya seluruh ilmu. Enggak ngerti apa-apa, comot sana, comot sini, comot sana, bicara enggak pernah teratur. Kenapa? Dia tidak pernah belajar ilmu secara bertahap. Jadi untuk ilmu itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, maka semua orang jadi ulama. Kita lihat ternyata para ulama tidak banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang bersabar dalam menuntut ilmu. Orang harus bersabar. Ya. Kemudian, setelah memiliki ilmu, jangan lupa sabar dalam beramal. Ini juga tidak gampang. Ya. Beramal soleh juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, sabar dalam membayar zakat misalnya, ya, sabar dalam berbakti kepada kedua orang tua, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam mendidik istri. Kalau kita bicara tentang teori sabar, oh banyak seorang bicara tentang sabar, oh sabar dalilnya begini, pahalanya besar begitu. Dia berhadapan dengan permasalahan yang buat dia emosi, dia tidak sabar. Ya, hanya teori bisa, amal tidak bisa. Ya. Ini makanya seorang berusaha sabar dalam menuntut ilmu dan juga sabar dalam beramal. Menuntut ilmu ini butuh kesabaran, butuh paham, butuh nyatat, butuh mengerti, butuh bertanya. Seperti itu. Dan ini semua ibadah, ikhwan. Saya ingatkan, ini ibadah. Antum duduk di majelis ilmu 1 jam, 2 jam, ibadah. Ibadah. Ya, kalau saya mau datangkan dalil tentang keutamaan ilmu sangat banyak, tapi pembahasan kita nanti enggak cukup waktunya. Tapi saya ingin tanamkan dalam diri kita bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu ini bukan sekedar untuk ketawa ketiwi. Kita bukan sedang refreshing, tidak. Kita belajar agama, belajar. Untuk agar kita bertemu dengan Allah, kita punya ilmu akidah. Kita punya iman yang kokoh. Kalau kita enggak belajar, iman kita enggak kokoh. Ya. Dan surga kita, kalau kita masuk surga, maka berdasarkan iman yang kita miliki. Baik, kemudian sabar dalam berdakwah. Ini penting karena kalau orang sudah menuntut ilmu, sudah beramal, dan dia berdakwah, dia pasti diganggu. Orang berdakwah pasti diganggu. Ya, pasti diuji. Ya, pasti diuji. Makanya ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada putranya dalam surat Luqman, beramar ma'ruflah engkau, bernahi mungkarlah engkau, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang menimpa. Orang berdoa pasti akan diuji.